Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di Majelis Taklim Al-Furqan Bandar Lampung. Tak lupa juga salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat para alim ulama, kajian, serta Bapak Haji Rosidi selaku Ketua Majelis Taklim Al-Furqan Bandar Lampung. Saya di sini akan menyampaikan tausiah yang bertemakan keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran. Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan, kemudian menyebarluaskan pengetahuan dan hafalannya itu kepada orang lain, khususnya kepada keluarganya, sehingga mereka juga menguasai bacaan dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tingkat keutamaan dan keistimewaan manusia itu diukur dari amal baik yang dilakukannya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa menghafal Al-Quran dan mempelajari hanya dapat dilakukan di bawah bimbingan seorang guru, seorang pelajar yang menuntutnya membaca Al-Quran dalam bahasa Arab sesuai hukum-hukum bacaannya. Batasannya dan ketepatan makhrajnya. Seorang pelajar yang belajar, mengaji dan menghafalkan ayat Al-Quran dapat mengetahui kesalahan dan kekeliruannya. Bacaan di hadapan guru pengajar Al-Quran segera akan mengoreksinya. Hal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikemukakan Anas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahku agar membacakan untukmu Al-Quran. Ubay bin Ka'ab bertanya, Allah menyebutku. Nabi menjawab, ya, dia. Ubay berkata, sungguh saya disebut di sisi Tuhan semesta alam. Nabi menjawab, iya. Maka menangislah Ubay. Hadis Rasulullah Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain, bahwa Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membacakan atau memperdengarkan kepadanya ayat Al-Quran, seperti dikemukakan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, bacakanlah Al-Quran untukku. Lalu saya Ibnu Mas'ud menyahut, ya Rasulullah, apakah saya membacakan untuk Anda sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Rasulullah SAW bersabda, saya senang mendengarkan dari orang selain saya, maka saya bacakan untuknya surat An-Nisa. Sampai ketika saya membaca ayat fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahdin wa ji'na bika ala haulal syahida.
Ia bersabda, "Cukup sampai di sini." Lalu saya menoleh kepadanya. Tampak kedua matanya berlinang-linang. Hadis di atas menunjukkan betapa mulianya membacakan Al-Quran untuk orang lain, terlebih lagi mengajarkannya, agar mereka menghafal, mendengar, mempelajarinya dengan baik. Secara tersirat, sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat dan perilaku kaum muslimin yang baik, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi melupakan kemaslahatan orang lain. Hal ini berbeda dengan sifat orang-orang kafir yang arogan, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menerima manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 88, yang artinya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Menurut pendapat mufassirin, perilaku jahat orang-orang kafir menghalangi dari jalan Allah, termasuk mencegah manusia untuk mempelajari dan mengikuti Al-Quran. Sementara mereka juga jauh melatar belakangi Al-Quran, maka dua perilaku yang mereka lakukan yaitu mendustakan dan menghalangi mempelajari Al-Quran. Orang seperti ini dipandang sebagai manusia yang paling zalim, paling nayana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.